Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita, adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-8, mulai ayat 5 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali ada seorang perwira di Kapernaum, dan dia punya seorang hamba yang dia kasihi, dan hambanya ini sakit. Dan kemudian dia datang kepada Yesus, menceritakan situasi hambanya, dan ia memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan hambanya ini. Dan kemudian saudara, singkat cerita ayat 13 di sana dikatakan bahwa lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, hari ini saya percaya
kalimat yang diungkapkan Yesus kepada perwira ini, kita rindukan itu juga terjadi dalam hidup kita. Ketika Yesus berkata kepada perwira ini, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Saya percaya setiap kita rindu, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan untuk kita mengalaminya, saudara, di sini dikatakan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Perwira itu, dia memiliki seorang hamba yang sedang sakit, dan akhirnya hamba ini mengalami mujizat, hamba ini mengalami kesembuhan karena iman, karena kepercayaan perwira ini. Sehingga Yesus berkata, jadilah kepadamu, di mana yang dia inginkan adalah hambanya sembuh, dan benar-benar terjadi mujizat, hambanya sembuh karena perwira di Kapernaum ini percaya. Sehingga Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Untuk kita mengalami yang kita inginkan, yang kita rindukan. Kalau saudara saat ini merindukan perkara besar terjadi dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, hari ini saudara akan melakukan kegiatan saudara, dan saudara rindu pekerjaan Tuhan nyata di sana, mujizat Tuhan nyata di sana, maka firman Tuhan hari ini menegaskan, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi apa yang akan menjadi alasan Tuhan melakukan mujizat, perkara besar dalam hidup kita saudara? Iman kita. Bagaimana Allah melakukan mujizat? Melalui iman. Bagaimana Allah melakukan perkara besar? Melalui iman. Bagaimana Allah memberkati hidup kita? Melalui iman. Bagaimana apa yang kita inginkan itu terjadi? Melalui iman. Karena jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, kata Tuhan Yesus. Itu yang dialami oleh perwira di Kapernaum itu saudara. Dan yang luar biasa, di ayat 10 Yesus berkata, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ternyata iman yang menghasilkan mujizat yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini adalah iman yang besar. Sampai Yesus berkata, tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini. Iman yang besar yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum tersebut akhirnya melahirkan mujizat. Akhirnya Tuhan campur tangan dan mengerjakan mujizat melalui iman perwira tersebut. Hari ini saudara, jika dalam hidup saya, dalam hidup saudara, kita memiliki iman yang besar, kita akan menyaksikan perkara besar di dalam kehidupan kita. Dan mungkin yang saya rindu kita renungkan bersama saudara, dan saudara juga mungkin bertanya, iman yang bagaimana iman yang besar? Apa ciri-ciri iman yang besar? Aku rindu memiliki iman yang besar, tetapi iman yang seperti apa rupanya iman yang besar? Kita lihat bersama saudara, di ayat 10 itu dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Yesus memuji iman perwira itu, dan akhirnya Yesus mengerjakan mujizat setelah dia mendengar perkataan perwira itu. Sekali lagi ayat 10 bagian A, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Jadi iman perwira itu dinilai sebagai iman yang besar, dan akhirnya mujizat terjadi setelah Yesus mendengar perkataan-perkataan perwira itu yang merupakan ungkapan, gambaran dari imannya. Apa yang dikatakan oleh perwira tersebut? Apa yang didengar Yesus yang dikatakan oleh perwira tersebut? Di ayat 8 dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Lalu kemudian ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia.
Saudara, pada waktu itu ketika perwira ini menceritakan tentang hambanya yang sakit, akhirnya Yesus berkata, "Aku mau datang untuk menyembuhkannya." Itu ada di ayat yang ke-7. Tetapi perwira ini berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Apa yang tergambar dari kalimat perwira tersebut, saudara? Dengar, saudara, dia adalah seorang perwira. Bahkan dia punya prajurit, dia punya hamba. Orang ini orang terhormat. Orang ini orang yang berjabatan. Dan saya yakin fasilitas hidupnya, rumahnya juga adalah rumah yang layak, rumah yang mewah bahkan. Tetapi ketika Yesus berkata, "Aku mau datang ke rumahmu, aku mau datang untuk menyembuhkannya." Tapi perwira itu berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Kalimat itu adalah kalimat kerendahan hati, saudara. Dan mendengar hal itu, Yesus berkata, "Tidak pernah kutemukan iman sebesar ini." Iman yang bagaimana itu, saudara? Iman yang dibuktikan melalui kerendahan hati. Iman yang besar, iman yang akan menghasilkan mujizat adalah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Hari ini apakah saudara orang beriman? Dan apakah saudara sudah membuktikan iman saudara melalui kerendahan hati? Karena terlalu banyak orang yang mengatakan dirinya orang beriman, saudara, tetapi mereka menjadi orang-orang sombong. Orang-orang yang tinggi hati merasa lebih dari yang lain karena mereka merasa bahwa mereka adalah orang beriman. Tetapi perwira ini yang disebut oleh Yesus sebagai orang yang beriman paling besar, dia malah berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku." Begitu rendah hatinya perwira ini, dan kerendahan hati itu merupakan gambaran dari imannya, sehingga akhirnya iman itu dipuji sebagai iman yang paling besar, dan iman itu akhirnya menghasilkan mujizat. Biarlah hari ini iman kita, saudara, kita buktikan melalui kerendahan hati di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, masih di ayat 8 itu, perwira itu berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Lalu ayat 10, setelah mendengar itu, heranlah Yesus dan dia berkata bahwa tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Setelah dia mendengar apa? Kalimat kedua yang dia dengar ketika perwira itu berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Apa itu, saudara? Dia percaya bahwa firman Allah berkuasa. Dia berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dia percaya firman Tuhan ajaib. Dia percaya firman Tuhan berkuasa. Dan dengan Yesus mengucapkan sepatah kata saja, mujizat akan terjadi. Itu sebabnya Yesus berkata, "Tidak pernah kujumpai iman sebesar ini." Karena orang itu begitu yakin, perwira itu begitu yakin dan percaya akan kuasa firman Tuhan, sehingga dia berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dia begitu percaya bahwa firman Allah berkuasa. Dan itulah iman yang besar, iman yang mempercayai kuasa perkataan dan firman Tuhan. Dan kemudian selanjutnya, apalagi yang Yesus dengar yang dikatakan oleh perwira itu. Di ayat 9, saudara, di mana perwira itu juga berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Saudara, di ayat yang ke-9 ini, perwira ini mengatakan bahwa aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku pula ada bawahanku. Ketika aku berkata kepada seorang prajurit pergi, dia pergi. Ketika aku berkata datang, dia datang. Ketika aku berkata kepada hambaku kerjakan ini, dia kerjakan. Artinya dia mau menegaskan bahwa aku punya otoritas terhadap bawahanku. Dan sebenarnya kalimat ayat 9 itu dia ungkapkan untuk mengatakan bahwa engkau punya otoritas tertinggi. Yesuslah yang memegang otoritas tertinggi.
Dan dia berkata, aku saja sebagai seorang perwira yang punya prajurit, yang punya hamba, aku bisa memerintah mereka. Mereka ada di bawah kuasa dan otoritasku. Apalagi engkau. Engkau memiliki dan memegang otoritas tertinggi. Artinya tidak ada yang tidak akan tunduk bagimu, tidak ada yang tidak akan taat kepada perintahmu, dan tidak ada yang mustahil bagimu, karena engkaulah yang punya otoritas tertinggi. Itu yang dikatakan oleh perwira ini, saudara. Sehingga akhirnya Yesus berkata, belum pernah aku jumpai iman sebesar ini. Dan akhirnya hambanya itu disembuhkan. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat yang besar, Tuhan kerjakan perkara yang besar dalam hidup kita, milikilah iman. Iman yang disertai kerendahan hati, iman yang disertai keyakinan akan firman, keyakinan akan kuasa perkataan firman Tuhan, dan kemudian iman yang disertai dengan keyakinan bahwa Allah pemegang otoritas tertinggi. Itu sebabnya saudara, mari kita jalani hidup kita dengan percaya bahwa Tuhan, Dia Allah yang melakukan mujizat. Dia lakukan mujizat bagi orang-orang yang membuktikan imannya dengan kerendahan hati, membuktikan imannya dengan keyakinan akan firman-Nya, dengan membuktikan imannya dengan keyakinan akan otoritasnya. Mari kita terapkan firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan Allah kita akan melakukan mujizat jika kita memiliki iman yang benar. Terapkan dalam hidup kita, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, menguatkan saudara dalam saudara menjalani kehidupan saudara sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik
Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para nelayan Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka.
Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka.
Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus,
serukan Yesus. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya.
Engkau